bagian ini. Baiklah, berdoa. Berdoa dimulai. Kita mempelajari materi apa? Oke, mengenai makhluk hidup. Kalau kita sudah mempelajari makhluk hidup, kemarin ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Oke, silakan Kobli. Ciri-ciri makhluk hidup ada tujuh, yaitu bernapas, bergerak, butuhkan nutrisi, berkembang biak atau reproduksi, terkadang sangat, bertumbuh dan berkembang, mengatasi dan ekspresi, berkenaan dengan umur berlalu. Wah, oke, tangan untuk Kobli. Oke, berdasarkan ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah disebutkan oleh Kobli tadi, kita sedang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, ya kan? Apa saja klasifikasi makhluk hidup yang ada terdiri dari 5 kingdom. Oke, siapa yang tahu? Silakan. Ada kingdom Monera, kingdom Kotosuka, kingdom Kuning, kingdom Matae, dan kingdom Mandarin. Benar nggak? Oke, tangan untuk adik. Jadi berdasarkan kingdom, 5 kingdom ini ada makhluk hidup yang tidak masuk ke dalam 5 kingdom ini karena dia bisa dikristalkan, dia bisa mati atau dia bisa hidup karena dia sehingga pada sel inangnya. Dia bisa hidup karena dia ada inang yang bisa dia tempat dia hidup. Ada yang tahu nggak itu apa? Apa Fauzan? Virus. Oke, benar, virus. Ibu mau tanya sekali lagi. Pernah kalian mengalami batuk flu bersin? Pernah. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sakit, terus gatal tenggorokannya, ya kan? Terus apa lagi? Mau nggak pening kepalanya? Mau. Apa penyebab dari flu bersin-bersin? Apa penyebabnya? Udara kotor. Apa lagi? Asam. Terus? Iya, polusi udara. Nah, selain yang kalian sebutkan ini, tidak lupa disebabkan oleh adanya virus. Jadi, karena kalian sudah menyebutkan virus, maka materi kita hari ini mengenai virus. Oke, sebelum kita tahu materi tentang virus, tentulah kita harus tahu tujuan pembelajaran kita, ya kan? Harus tahu kita apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi virus ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan Aisyati. Coba baca Kak, apa tujuannya? Produksinya. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari virus hari ini, semoga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Amin. Oke, di sini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Kali ini kita atau Ibu bawakan model pembelajaran kalian itu adalah model PBL. Apa Bu arti model PBL? Yang disingkat atau yang bisa kita panjangkan atau Problem Based Learning. Yang dimana kalian siswa harus bisa mengkaitkan permasalahan atau kalian itu lebih aktif daripada guru. Oke, karena hari ini ada pemadaman listrik, jadi tidak bisa fokus
melihat video dari tablet ini saja. Mohon diperhatikan dengan teliti dan digunakan telinganya untuk mendengar. Oke nak, bisa ya? Berarti ada virus corona terjadi di Wuhan atau Cina, ya kan? Perhatikan. Masa inkubasi. Ini virus COVID-19. Untuk replika yang bulat terus ada ini. Oke. Setelah kalian menonton, apa yang kalian dapat dari sini? Ini video mengenai apa? Mengenai penyebaran virus corona di Wuhan, Cina. Ini kan tadi permasalahan tentunya kan, permasalahan yang ada di sekitar kita sendiri yang mengalami dulu kan di tahun 2020. Nah, dari yang sudah kalian nonton, tadi kan kita belajarnya problem based learning, mencari masalah, ya kan? Menganalisis. Nah, ibu mau kalian harus bertanya atau merumuskan, menanyakan, merumuskan masalah dari yang sudah kalian itu. Ada sebanyak 4 pertanyaan. Oke, ini kan sudah ada tadi rumusan masalah. Di sini ibu akan membagikan
jawabannya. Lihat sini, oke? Berdiskusi, diskusi sesama teman. Pakai pensil. Iya manis. Hanya nomor 4 saja yang didiskusikan dan dijawab di AKPD-nya. Karena kalian nomor berapa? 4. Berarti soal nomor 4 yang dijawab. Oke, udah paham kau Jan? Diskusi kau Jan? Materi genetik yaitu DNA atau RNA. Dengar temannya lo. Asam nukleat inilah membawa instruksi replikasi virus. Perbedaannya, COVID tidak eukariotik, hewan atau manusia, bakteriofag, prokaryotik atau bakteri. Oke, ada yang bisa menanggapi nggak dari kelompok ini? Pas, ya Bu. Oke, lanjut. Tri nomor sekarang nomor 1. Oke, nomor 2 silakan maju. Jadi pertanyaannya adalah, apakah COVID-19 itu termasuk makhluk hidup? Jadi jawabannya adalah, virus COVID dianggap berada di ambang kehidupan karena mereka memiliki beberapa ciri makhluk hidup seperti bakteri agenik, dan Genetik. agenetik dan kemampuan bereplikasi, tetapi tidak memenuhi kriteria seperti virus dan memiliki sel selular, hanya terdiri materi genik atau RNA, tidak melakukan metabolisme sendiri dan tidak bereproduksi sendiri. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Nanti bukan soal ya. Nanti kalian silakan. Oke, silakan tepuk tangan para kelompok 2. Maju kelompok 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak yang ditimbulkan pada virus COVID-19? Nah, jawabannya adalah, dampak dari virus ini pada kesehatan menyebabkan penyakit pernapasan akut, peningkatan pengangguran, dan menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang memicu guncangan sosial dan ekonomi perusahaan. Oke, ada yang menanggapi tidak? Oke, Pak, beriambang pada kelompok 3. Oke, kelompok terakhir. Kapan virus COVID-19 masuk Indonesia? COVID-19 masuk secara resmi masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Di mana? Pertama kali. Di COVID-19 yang video tadi, di mana dia pertama kali sebabnya? di Di mana hubungan itu? Cina. China. Oke, pada tahun 2020. Oke, beriambang sekarang kelompok. Oke, di sini Ibu akan merefleksi atau menguatkan, maksudnya menguatkan materi. Teman kalian kan masing-masing kelompok sudah menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apakah ada kesamaan antara virus COVID-19 dan virus bakteriofag? Persamaannya, benar nggak? Persamaannya dilihat dari materi genetiknya saja,
ciri dia dikatakan mampu hidup karena dia bereplikasi. Oke, jelas? Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19? Apa tadi dampaknya? Coba ingat-ingat dulu, tanpa melihat itu. Waktu kita COVID-19, apa yang dirasakan? Radang tenggorokan susah nggak bernafas? Susah. Siapa yang bilang susah tangannya? Susah. Berarti sesak nafas, keringat dingin, dia gitu kan? Akhirnya mengalami pernapasan yang akut. Selain itu, selain dampak pada kesehatan, dampak pada masyarakat, ada ekonomi di situ, ada yang dirumahkan, ya kan? Ada yang kehilangan pekerjaannya, sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran. Ada banyak dampaknya ya. Oke, jelas dampaknya. Kesehatan kita habis, menyebabkan kematian, ekonomi, sosial, meningkatnya pengangguran di Indonesia, habis tenaga kerja, ya kan? Oke? Zon nomor 4. Kapan virus COVID-19 masuk ke Indonesia? Maret 2020. Zaman-zaman COVID. Makanya pas Maret sekarang Ibu tidak ada ujian UN, ya kan? Karena adanya virus corona. Berarti pada masa 2020. Oke, sampai di sini materi rumusan masalah tentang virus. Ibu mau kalian harus menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Shirley. Tangan bolanya. Oke, sekarang untuk Firly. Oke, sedikit ibu refleksi, berarti dengan kalian mempelajari virus, sudah tahu apa itu ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, apa saja virus. Ada yang sudah dipelajari, ada virus, iya, bakteri, lemak. Di sini sudah tahu dampak kematian bagaimana. Terus proses replifikasinya sudah kita pahami. Berarti minggu depan kita mempelajari bagaimana proses reproduksi. Dipelajari di rumah, akan ibu tanya minggu depan. Oke, bisa ya? Semoga tujuan pelajaran kita dapat tercapai di akhir pembelajaran nanti. Amin. Amin. Iya. Apa lagi Kak tadi? Selain tidak bisa bermetabolisme, dia tidak bisa bereproduksi layaknya makhluk hidup kan. Tetapi ciri dia dikatakan makhluk hidup karena dia bereplikasi. Oke, jelas? Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19? Apa tadi dampaknya? Coba ingat-ingat dulu, tanpa melihat itu. Waktu kita COVID-19, apa yang dirasakan? Radang tenggorokan susah nggak bernafas? Susah. Siapa yang bilang susah tangannya? Susah. Berarti sesak nafas, keringat dingin, dia gitu kan? Akhirnya mengalami pernapasan yang akut. Selain itu, selain dampak pada kesehatan, dampak pada masyarakat, ada ekonomi.
banyak dampaknya ya. Oke, jelas dampaknya. Kita habis menyebabkan kematian, ekonomi, sosial, meningkatnya pengangguran di Indonesia, habis tenaga kerja, ya kan? Oke? John nomor 4. Kapan virus COVID-19 masuk ke Indonesia? Maret 2020. Jangan COVID. Makanya pas Maret sekarang Ibu tidak ada ujian UN, ya kan? Karena adanya virus corona. Berarti pada masa 2020. Oke, sampai di sini materi rumusan masalah tentang virus. Ibu mau kalian harus menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan?